Oke, kali ini aku akan bahas tentang deadline day transfer update terbaru karena kan hari ini tepat berakhirnya transfer window musim dingin gitu loh. Ada beberapa perpindahan pemain yang cukup bagus dan juga ada yang ya sedikit kemahalan ataupun overrated gitu loh. Yang pertama itu ada cukup mengejutkan. Yang pertama itu ada Jorginho dari Chelsea pindah ke Arsenal dengan nilai transfer 12 juta euro. Nah, pertanyaannya apakah is it worth it? Kalau aku bilang ya it's worth it. Itu sepadan dengan harganya. Bahkan kalau aku bilang harusnya itu Jorginho itu masih bisa dibeli di harga 30 sampai 40 juta. Jorginho masih bisa kalau aku bilang. Jorginho ini kan tipe-tipe pemain kayak siapa ya, kayak mungkin kayak Frankie De Jong, cuman De Jong agak lebih smart sedikit gitu loh. Dalam artian Frankie De Jong itu masih bisa kontrol ini tengah, dribblingnya masih bagus. Kalau Jorginho kan memang kontrol bolanya keren, umpan-umpannya keren untuk ngebanturkan sistem juga oke gitu loh. Jadi ini good good pembelian yang bagus untuk Arsenal gitu loh. Yang kedua, ada yang cukup mengejutkan juga, yaitu adalah Cancelo yang pindah dari Manchester City ke Bayern Munchen. Ini cukup mengejutkan sebenarnya karena Cancelo itu kan sebenarnya adalah pemain inti ya di City. Cuman tiba-tiba kita lihat di akun sosial medianya si Fabrizio Romano, Cancelo here we go to Bayern Munich gitu loh. Ini cukup mengejutkan karena Cancelo juga bisa dibilang sebagai pemain topnya di City dan dunia gitu loh. Cuman kalau feelingku setelah Piala Dunia kan Cancelo kurang dapat tempat ya di Manchester City. Kalau aku bilang ini mungkin yang pertama lebih kepada attitude. Mungkin ada beberapa perilaku atau attitude dari Cancelo ini yang buat Pep itu merasa ogah-ogahan untuk mainin dia gitu loh. Karena ya secara bakat, secara kualitas Cancelo layak untuk jadi starter gitu loh. Dia bisa main di kiri, bisa main di sayap, di fullback kiri, bisa main di fullback kanan gitu loh. Bahkan kalau aku bilang dia bisa agak ditaruh ke tengah sebagai defensive midfield, cuman memang nggak akan sebagus Rodri gitu loh ataupun Calvin Phillips. Cuman ya kalau aku bilang ya kembali lagi aku bilang mungkin ada hal-hal yang dari Cancelo yang membuat Pep itu enak sama dia ya. Harganya aja, market value-nya si Cancelo aja 70 juta. Artinya ya worth it segitu. Cuman kalau misalnya City kan ya bisa dibilang pemainnya cukup merata kecuali di fullback kanan ataupun fullback kiri karena ya terakhir yang kita lihat di fullback kiri itu ada Gomez itu pun nggak pernah main kalau aku nggak salah. Nah di fullback kanan masih ada Walker. Nah sekarang Ake udah mulai digeser nih ke fullback kiri, di kanan kadang Stones yang dibuat atau Akanji ataupun Walker yang bisa main di situ. Cuman kalau aku bilang kembali lagi kehilangan yang cukup besar bagi City. Cancelo pindah ke Bayern Munchen. Mungkin Cancelo juga baper nggak dimainin sama si Pep gitu loh. Selanjutnya itu ada Sabitzer itu ke MU. Nah, ini aku akan cukup panjang membahas Sabitzer ini. Sabitzer ini kan diproyeksikan untuk menggantikan Eriksen yang cedera gara-gara Andy Carroll di FA Cup kemarin gitu loh. Cuman banyak yang bilang bahwasanya Sabitzer ini adalah pembelian panik. Oke, gini, aku ingin kasih pandanganku sendiri dulu. Eriksen itu mungkin satu-satunya pemain yang nggak pernah melewatkan game dari awal musim sampai sekarang. Feelingku ya bersama dengan De Gea mungkin dia adalah satu-satunya pemain yang nggak tergantikan di posisinya gitu. Kenapa? Ya kembali lagi kualitas seorang Eriksen, pengalaman dia. Eriksen itu kan pemain topnya. Memang kalau mau diharapkan juga Eriksen main tiap games ya sulit juga karena dia juga punya riwayat penyakit jantung kemarin di Euro 2020 ya. Ya Euro 2020 dia punya riwayat penyakit jantung gitu. Mau ngarepin dia. Ya intinya Eriksen yang kita kenal sekarang bukan Eriksen yang 4-5 tahun dulu ketika di Spurs gitu ya. Memang kualitasnya masih ada, cuman ototnya dan juga kesehatannya itu nggak mendukung menurutku gitu loh. Nah, apakah ini panic buying? Kalau menurutku enggak gitu. Menurutku Ten Hag itu memang udah nyiapin nama untuk
gantiin Eriksen. Pertama mungkin ya kalau mau ngeburu si siapa pemain Barcelona, Frenkie de Jong, ya rasaku Barcelona nggak akan ngelepas, dan Frenkie de Jong juga akan nggak akan mau ke MU. Kalau feelingku dia dan sama his girlfriend udah nyaman di Barcelona, dan artinya ya siapa lagi mau dibeli Rebiot. Kalau aku sih kurang kurang ini kurang kurang serak dengan Rebiot. Sabitzer apakah pemain bagus? Bagus, dibilang top enggak, dibilang jelek juga enggak. Jadi ya dibilang biasa aja enggak, dibilang bagus iya kalau aku bilang. Apakah dia setara dengan Eriksen? Ya enggak, masih satu level di bawah Eriksen. Sabitzer ini sama kayak siapa lah ya? Kalau aku bilang tunggu bentar. Ya intinya sih daripada mainin Fred ataupun McTominay, ya bagus mainin Sabitzer. Secara dia sebelumnya di Leipzig dia pemain inti, pemain starting 11, pindah ke Munchen, memang dia kurang dapat tempat karena di situ banyak pemain gitu loh. Ya win-win solution juga. MU ngebutuhin pemain, Sabitzer ngebutuhin waktu bermain lebih gitu loh. Karena Sabitzer ini pemain yang kalau aku bilang sangat berbakat gitu loh. Mungkin di bawah Ten Hag dia kan di loan ya, bukan di permanen ya. Mungkin dalam 6 bulan ke depan mungkin dia bisa jadi pemain yang bagus di bawah Ten Hag gitu loh. Kalau aku percaya dengan Erik Ten Hag. Kalau aku bilang pembelian panik enggak gitu loh. Ya kalaupun nggak ada Eriksen, ya terpaksa mainin Fred dan juga McTominay. Apa mau diharapkan dari pemain berdua itu gitu loh. Oke, itu ya para orang-orang yang bilang Sabitzer itu adalah pembelian panik, ya kita buktikan aja 6 bulan ke depan gitu. Apakah memang ini pembelian panik atau enggak? Kalau aku bilang sih enggak gitu. Dan selanjutnya itu ada Skriniar dari Inter Milan ke PSG, dan ada kabarnya bahwasannya ini akan terjadi kolaps. Nggak tahu kenapa, mungkin Inter yang nggak mau ngelepas atau PSG-nya yang mungkin nggak mau. Feelingku sih Internya nggak mau ngelepas Skriniar, karena Skriniar ini salah satu pemain penting di Inter Milan pada saat Inter juara Liga Italia gitu loh. Nah selanjutnya itu ada Ziyech yang ke PSG, dan ini juga kolaps gitu loh. Sebenarnya udah deal, tanda tangan segala macam udah deal, harga segala macam mungkin udah sama agent udah segala macam sudah deal. Namun Chelsea mungkin menunjukkan sedikit ketidakprofesionalannya dalam administratif. Artinya mereka terlambat mengurus administrasinya sehingga si Ziyech ini nggak jadi ke PSG gitu, karena deadline-nya itu sudah ditetapkan dan dokumennya itu nggak datang. Dan kalau aku bilang ini salah siapa? Ya mungkin kalau aku bilang ini salahnya PSG. Ada sedikit kesalahan dari manajemennya PSG. Kenapa nggak dari awal digas gitu loh? Kenapa mesti harus di deadline day ya, di deadline day, karena ya kita tahu deadline day itu ya hari-hari terakhir gitu loh. Kalau kita di masa kuliah bilangnya SKS gitu loh, sistem kebut semalam gitu. Sementara kalau bicara kontrak nggak mungkin selesai gitu aja, karena banyak hal-hal yang harus dipenuhi gitu loh. Selanjutnya itu ada Benjamin Pavard yang lagi diincar oleh Barcelona. Nggak tahu udah deal atau belum. Ya kalau aku bilang win-win solution juga kalau Pavard pindah ke Barcelona. Karena apa? Di Bayern Munchen dia juga nggak dapat menit bermain yang cukup gitu loh. Dia kalah bersaing bersama Kimmich yang sering ditempatin di situ gitu loh. Ataupun siapa lagi kok di kanannya? Ya whatever lah. Pavard juga, intinya Pavard itu jarang dapat waktu bermain di Bayern Munchen. Kalau dia pindah ke Barcelona, rasaku Barcelona juga ngebutuhin. Barcelona di kanan cuman ada Bellerin atau si siapa itu orang tua satu Sergio Roberto, nggak bisa diharapin juga. Pavard ya rasaku pemain yang cocok untuk mengisi pos itu gitu loh. Nah yang terakhir itu ada Enzo Fernandez. Ini gini ya, this guy is overrated. Gue bilang kenapa overrated? Terlalu kemahalan. Di Chelsea itu kan sekarang lagi show off, lagi pamer gitu loh. Mereka beli Mykhailo Mudryk, beli Fofana, beli siapa lagi? Joe Felix itu kan harganya di atas 100 juta semua. Aku nggak tahu kenapa, mungkin si Todd Boehly mau pamer bahwasanya dia bisa menyaingi si Abramovich, mau tunjukkan kepada fans bahwasanya duitku juga sebanyak Abramovich loh, padahal jauh langit dan bumi uangnya Todd Boehly konsorsiumnya si Todd Boehly ini dengan Abramovich sendiri jauh gitu loh. Cuman
kembali lagi kepada Enzo Fernandez. Udah berapa kali aku bilang pemain ini dibilang hebat juga, dibilang top enggak, dibilang jelek enggak. Jadi ya biasa aja gitu loh. Posisinya juga kalau aku nggak salah box to box gitu loh. Dan juga kalau dihargai 120 juta menurutku itu terlalu mahal gitu loh. Mungkin Enzo ini hanya, kalau aku lihat permainannya di Piala Dunia ya mungkin di kisaran harga 30 sampai ya mentok 50 juta itu udah kemahalan bahkan untuk Enzo. Karena apa? Umurnya masih muda, belum terbukti, kecuali namanya seperti Bellingham, kecuali namanya seperti Rashford, Mbappe, Haaland atau Vinicius gitu. Mungkin ya Vinicius nggak 120 juta juga. Selain Vinicius mungkin bisa 100 juta, 200 juta ya masih masih make sense, masih worth it gitu loh. Cuman kalau sekelas Enzo yang belum buktikan apa-apa, toh ya Piala Dunia kemarin Barcelona apa Argentina itu juara ya karena Messi dan Di Maria aja lagi top of form gitu loh. Kalau mereka nggak perform ya habis juga, selesai juga itu barang. Jadi kalau aku bilang kembali lagi Enzo is overrated. Ya semoga aku salah, dan menurutku aku nggak akan salah karena melihat permainannya juga. Enzo McAllister itu kan pemain-pemain yang naik namanya pada saat Piala Dunia aja. Dan itu juga gara-gara Messi mereka keangkat semuanya gitu loh. Ya Messi kita tahu sendiri gitu loh. Ketika dia bawa bola, semua orang ya nggak mau, kayak ada rasa takut untuk nyentuh dia ya. Ketularan lainnya ke Enzo McAllister dan lain sebagainya itulah gitu loh. Oke, itu tadi konten terkait dengan deadline day transfer update. Nantikan konten-konten selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Ciao.